Alhamdulillahirabbil alamin, summal hamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, nikmat kita melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah, nikmat kita bisa menggali ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mensyukurinya. Bagaimana syukur kita kepada Allah? Dengan sorful abdi jami'a ma'an amallahu bih, dengan mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menawarkan satu perniagaan yang keuntungannya sangat luar biasa, yaitu tunjikum min adzabin alim. Kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang keuntungannya sangat luar biasa. Apa itu keuntungannya? Tunjikum min adzabin alim. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Kalau kita melakukan perniagaan di dunia, bisnis, paling keuntungannya berapa persen dari modal yang kita keluarkan. Bapak Ibu, teman-teman, misalkan jualan. Nah, mengambil keuntungannya terbatas. Tidak mungkin kita jualan keuntungannya 100%. Ya. Mungkin orang yang membeli mengatakan ini saya beli pertama dan beli terakhir, tidak akan beli lagi, kan begitu. Kenapa? Karena harganya sangat mahal. Dia mau membeli bisa jadi kenapa? Karena tidak tahu harga sesungguhnya, hanya beli. Tapi ketika sudah tahu, dia tidak akan membeli lagi. Kenapa? Keuntungan yang diambil oleh pedagang terlalu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, ya, berbeda dengan kita. Allah menawarkan keuntungannya tidak tanggung-tanggung, tunjikum min adzabin alim. Kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Apa perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita beriman kepada Allah, ya. Perniagaannya adalah kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjuang di jalan Allah, ya, bi amwalikum, dengan harta yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan diri-diri kita. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan jihad di jalan Allah? Yang pertama adalah bi amwalikum, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena setiap manusia, setiap kita ada potensi untuk jihad dengan harta. Tapi kalau jihad dalam artian al-qital, ya, tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk jihad dengan
dengan dirinya, ya. Tetapi kalau jihad dengan hartanya sangat memungkinkan itu dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, ya jumlahnya pasti berbeda-beda. Ya tidak mungkin semua orang dititipi harta yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua jadi orang kaya, misalkan saja, ya tidak mungkin ya. Tapi variasi, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang kaya jihad dengan hartanya banyak, kan begitu. Potensi untuk jihad dengan harta yang banyak sangat memungkinkan. Karena Pak dititipi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hartanya terbatas pun ada potensi di situ, ada peluang untuk jihad di jalan Allah dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Makanya di Al-Qur'an di surat Ali Imran juga disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Punya uang banyak sedekah, punya uang sedikit pun sedekah. Ya. Jadi kalau kita berbicara sedekah, ada sedekah bil hal, ada sedekah bil mal. Ya. Sedekah bil hal itu apa? Sedekah dengan perilaku, dengan perbuatan. Contoh, senyum itu sedekah. Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan tabassum li wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi bagian daripada sedekah adalah senyum. Menyingkirkan duri di jalanan itu bagian daripada sedekah. Membantu orang lain, meringankan beban orang lain itu juga bagian sedekah. Di jalan ada orang yang mau menyeberang, ada kakek-kakek, nenek-nenek mau menyeberang, dibantu diseberangkan, itu juga bagian daripada sedekah. Itu sedekah bil hal, ya. Kemudian ada sedekah bil mal. Sedekah bil mal itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, sedekah yang sunnah apa itu? Infak, anfaqo yunfiku infakon, ya. Kemudian apalagi sedekah sunnah? Hibah, ya. Memberikan hadiah itu juga bagian daripada sedekah. Dan termasuk sedekah yang paling disukai oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah wakaf. Wakaf itu bagian daripada sedekah sunnah, ya. Kemudian ada sedekah yang wajib. Apa itu? Nafaqatu zauj li zaujiha. Pemberian nafkah seorang suami kepada istri itu juga bagian daripada sedekah. Itu masuk dalam kategori sedekah bil mal, ya. Masuk sedekah wajib. Apalagi nadar. Nadar itu juga termasuk kalaulah apa yang dinadari itu tercapai, maka wajib hukumnya. Apalagi zakat, ya. Zakat itu wajib dikeluarkan zakatnya, kalau tidak nanti merupakan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang baik, disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Punya uang banyak sedekah, uangnya sedikit terbatas pun kita sedekahkan, begitu. Nah, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak semata-mata melihat jumlahnya. Bisa jadi A sedekahnya 100.000, B sedekahnya 10.000. Antara 100 dan 10 itu bedanya jauh. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala bisa jadi yang sedekah 10.000 itu pahalanya lebih besar daripada yang 100.000. Kenapa? Yang pertama, yang 10.000 lebih ikhlas, ya. Peluang ujubnya bisa jadi kecil, ya. Kenapa? Ya, bisa jadi karena malu ataupun yang lainnya, kan begitu. Jadi peluang ujubnya kecil. Tapi kalau sedekahnya 1 juta, peluang ujubnya ada di situ. Makanya yang pertama yang membedakan yaitu tingkat keikhlasannya. 10.000 ikhlas bisa jadi nilai pahalanya lebih besar daripada yang 100.000 ataupun 1 juta, tapi ada harapan ingin dipuji, ya, dihormati oleh orang lain. Jadi sedekahnya itu bukan lillah, bukan karena Allah, tapi sedekahnya karena manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia. Berarti bukan
karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ya lebih besar yang 10.000 yang karena Allah. Yang kedua, yang 10.000 itu memang uang di dompetnya hanya ada 20.000. Berarti itu sudah 50% uang yang ada di dalam dompetnya, dan bisa jadi di tabungannya sudah kosong juga ya. Disedekahkan 50%. Berbeda dengan yang sedekah 100.000. Yang sedekah 100.000 bisa jadi dompetnya itu uang yang paling kecil memang 100.000 karena nggak ada uang 50.000-nya, nggak ada ya. Kemudian 20, 10, 5.000, 2.000 nggak ada ya. Nah, nilai pahalanya kembali lagi tadi tergantung tingkat keikhlasan seseorang, tergantung tingkat keikhlasan kita. Kalau sedekah kita karena Allah, maka insya Allah ya pahalanya lebih besar daripada orang yang sedekah karena manusia, karena ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua adalah dari sisi tingkat beratnya untuk mengeluarkan, ya kan, kalau punya uang 20.000 untuk mengeluarkan 10.000 juga berat. Karena Pak, ini 50% ya. Berbeda dengan yang 1 juta mengeluarkan 100.000 bisa jadi lebih ringan. Karena Pak masih ada cadangan yang banyak ya ketika dikeluarkan 100.000. Bapak Ibu yang baik, jadi sedekah ini menjadi amalan yang sangat luar biasa, menjadi bagian yang perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita, yang keuntungannya kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini kita akan diskusi seputar sedekah yang dinyatakan dalam hadis sodakotin jariyatin, sodakoh yang nilai pahalanya terus mengalir. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang mulia, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam, ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah. Para ulama muhaddisin sepakat bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Yang kedua, wa ilmi yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Maka ada yang sering menyebutkan sedekah ilmu. Ya, kenapa? Ini bagian amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk sedekah jariyah bila ilmi, sedekah jariyah dengan ilmu. Kita alhamdulillah bisa membaca Al-Qur'an, syariatnya apa? Ilmu dari guru-guru kita, orang tua kita ya, kemudian guru-guru kita yang kan orang tua kita termasuk guru kita, bahkan guru yang pertama kali adalah orang tua kita. Dari guru internal adalah orang tua kita. Kemudian guru yang eksternal yang selain orang tua kita adalah guru-guru yang mengajarkan kita, guru ngaji ya. Luar biasa. Kita bisa membaca Al-Qur'an, syariatnya adalah guru ngaji yang mengajarkan kita dari mulai Iqra ya, ataupun kalau di Jawa dulu namanya alif-alifan gitu. Oh, luar biasa, itu pahalanya mengalir. Saya sekarang ini bisa jadi di antara guru-guru kita yang menjadi jalan kita bisa membaca Al-Qur'an sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi yakin bahwa apa yang sudah beliau lakukan menjadi jalan kita bisa membaca Al-Qur'an itu terus pahalanya mengalir untuk beliau. Makanya kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, dititipi ilmu oleh Allah, sampaikanlah kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh murid-murid kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kemudian mereka selain mengamalkan ilmunya juga diajarkan, disampaikan kepada orang lain, pahalanya berlipat-lipat. Terus begitu, makanya kan disebutkan jaro, mengalir ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sedaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, mendoakan kita. Inilah kita harus ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar agar kita ditolong oleh Allah, agar kita menjadi jalan anak-anak kita menjadi anak-anak yang
soleh kita hanya menyempurnakan ikhtiar, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi qurratu a'yun bagi kita dan juga keluarga kita. Bapak Ibu yang baik, jadi pertama tadi apa? Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Sodakoh yang pahalanya terus akan mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau kita berbicara sodakoh jariyah, para ulama sepakat itu adalah wakaf. Wakaf dinyatakan sebagai sodakoh jariyah. Kenapa? Nilai pahalanya akan terus mengalir, ya, terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi orang yang berwakaf tersebut, walaupun yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, pahalanya terus akan mengalir. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ketika aset wakaf tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala lagi. Makanya semakin wakaf itu produktif, produktifnya wakaf itu dua hal. Produktif dalam artian banyak digunakan, aset wakaf tersebut banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berwakaf pahalanya mengalir. Kan begitu. Setiap orang beribadah di tempat tersebut, misalkan wakaf untuk pembangunan masjid misalkan saja. Setiap saat orang beribadah di masjid tersebut, maka orang yang berwakaf pahalanya ya dapat juga di situ. Semakin banyak orang yang beribadah di tempat tersebut, maka semakin banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang berwakaf. Jadi pahalanya ada dua kan? Pahala pertama adalah pahala karena berwakaf, ya, baik aset wakaf ataupun tanah wakaf ataupun aset wakaf tersebut produktif digunakan beribadah kepada Allah ataupun belum, ya, karena masih dalam proses, ya. Jadi baik sudah digunakan di jalan Allah ataupun belum, orang yang berwakaf tetap dapat pahala dari wakaf yang dilakukan. Ditambah lagi ketika aset wakaf tersebut digunakan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipakai sholat, dipakai thalabul ilmi, dari tempat tersebut banyak orang-orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah, orang yang berwakaf dapat pahalanya. Aset wakaf tersebut dipakai untuk belajar Al-Qur'an, dipakai untuk menghafal Al-Qur'an. Lahir di tempat tersebut para hafidh, wah subhanallah, berarti yang berwakaf dapat pahalanya juga, ya. Maka nanti di akhirat ada orang yang terkagum-kagum, di dunianya itu belum hafal Al-Qur'an, tetapi di akhirat ternyata dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang hafidhul Qur'an, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Apa sebabnya? Oh, ternyata beliau memfasilitasi menjadi jalan orang lain menghafal Al-Qur'an, orang lain hafid Al-Qur'an, orang lain mengajarkan Al-Qur'an. Subhanallah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menjadi jalan ataupun menunjukkan jalan kebaikan, menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Bapak Ibu yang baik, itu wakaf, ya. Jadi dahsyatnya luar biasa wakaf. Orang yang berwakaf akan mendapatkan terus pahalanya mengalir. Usia kita terbatas, ya. Rasulullah SAW, kita ya akan kembali, kan begitu. Pada saat kita meninggal dunia, ada amalan yang pahalanya itu terus akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Di antaranya apa? Wakaf, ya, wakaf. Makanya Bapak Ibu yang baik, setiap kita ada kesempatan untuk berwakaf, maka ambil bagian. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar, tidak banyak, tetapi itu bagian investasi kita untuk akhirat, insya Allah. Nah, ketika kita akan berwakaf, tentu saja boleh nggak kita memilih nadhir, lembaga, yayasan yang mampu untuk mengelola, memproduktifkan aset wakaf? Tentu saja boleh. Tadi produktifnya aset wakaf tersebut, satu, produktif dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang
melaksanakan ibadah di tempat tersebut, di masjid tersebut. Kemudian masjid tersebut dipakai untuk kajian ilmu. Di masjid tersebut juga digunakan untuk menghafal Al-Quran, ya, murojaah Al-Quran, ziyadah bacaan Al-Quran, terus pakai untuk menghafal Al-Quran. Produktif, makmur masjid tersebut. Yang lain adalah wakaf produktif yang menghasilkan secara finansial. Nah, menghasilkan finansial ini tujuannya apa? Untuk kembali kepada umat, ya, untuk kembali kepada umat. Maka ada yang namanya mauquf alaih, ya. Jadi ada mauquf alaih, orang yang mendapatkan manfaat, ya, dari aset wakaf tersebut. Itu mauquf alaihnya ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang baik, kalau dalam aturan di BWI itu ada dari hasil wakaf produktif tersebut itu ada 3, ya. 1, 10% itu untuk operasional nadir, kemudian 40% itu untuk pengembangan aset wakaf berikutnya, kemudian yang 50% itu untuk mauquf alaih. Jadi untuk kembali kepada umat. Nah, yang 50% ini kembali kepada umat, mauquf alaihnya siapa? Nanti bisa jadi digunakan untuk memberikan beasiswa, ya. Saudara-saudara kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan beasiswa dari kita, ya. Dari mana? Dari hasil aset wakaf yang diproduktifkan. Jadi ketika wakaf itu diproduktifkan, menghasilkan secara finansial, maka dari situlah nanti banyak saudara-saudara kita yang bisa melanjutkan sekolah, ya, dapat beasiswa, kemudian saudara-saudara kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan manfaat juga dari hasil produktif aset wakaf tersebut. Kalau kita melihat di luar negeri, misalkan di Al-Azhar, itu aset wakaf semuanya dan diproduktifkan. Hasil produktifnya dipakai untuk apa? Memberikan beasiswa kepada saudara-saudara kita, dan bisa jadi para pendengar juga ada yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Kairo, di Mesir, di Al-Azhar, dan di tempat-tempat lain. Itu salah satunya adalah dari hasil aset wakaf yang diproduktifkan. Maka penting juga produktif 2 ini juga kita kejar, ya. Karena kalau misalkan di masjid ya, tidak mengejar jumlah kenceleng kan gitu produktifnya, masjid itu bukan kencelengnya dapat banyak, ya, numpuk dan sebagainya, bukan. Tapi produktifnya masjid adalah makmur, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut nanti lahir orang-orang yang dititipi ilmu, para ulama, kemudian di tempat tersebut, di masjid tersebut nanti lahir orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang hafidul Quran. Subhanallah, itu produktif. Produktif yang kedua adalah aset wakaf itu betul-betul menghasilkan secara finansial, dan hasilnya tersebut digunakan untuk mauquf alaih. Mauquf alaihnya siapa? Di antaranya adalah memberikan beasiswa, ya, kemudian meringankan beban saudara-saudara kita yang secara ekonominya diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ilmu yang memotivasi kita untuk mengambil bagian, ya, mengambil bagian, dan insya Allah Darut Tauhid terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga amanah ini, wabil khusus kami sebagai nadir yang diberi amanah untuk mengelola aset-aset wakaf, berusaha semaksimal mungkin bagaimana aset wakaf tersebut produktif dari sisi dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah aset wakaf itu produktif dalam artian menghasilkan secara finansial sehingga bisa menjadi jalan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah, kemudian secara ekonominya bisa terbantu dan lain sebagainya, ya. Itulah produktifnya aset wakaf, dan kami berusaha semaksimal mungkin agar setiap amanah ini bisa kami pertanggungjawabkan dunia akhirat insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah hampir 5:30. Saya ingin mencoba Kang Farouk, AA belum masuk ya? Belum, Ustaz. Baik. Terima kasih Kang Farouk.
Bapak Ibu yang baik, sambil menunggu AA sedikit, ini ladang amal informasi. Alhamdulillah kami di Darut Tauhid yang diberi amanah untuk mengelola aset wakaf yang jumlahnya besar, yaitu sampai 28 hektar lebih ya, aset wakaf yang diamanahkan kepada kami ini di seluruh Indonesia. Mohon doa mudah-mudahan aset wakaf ini bisa produktif ya. Bagi yang memang aset wakaf hari ini belum mampu kami produktifkan karena harus bertahap, dari aset wakaf yang ada 130 ya, yang memang harus kita kelola dengan baik, diproduktifkan. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu amanah untuk Nadir adalah bagaimana selain mengelola aset wakaf tersebut diproduktifkan, juga membantu agar legalitas aset wakaf tersebut itu sesegera mungkin bisa diproses, bisa diselesaikan. Minimal Bapak Ibu sampai AIW, akte ikrar wakaf ya. Supaya Pak, ya supaya tidak ada celah, tidak ada potensi masalah di kemudian hari untuk proses legalitasnya. Karena ketika saat sekarang ini ada yang berwakaf, kemudian legalitasnya itu tidak segera diproses, ketika yang berwakaf itu dipanggil meninggal dunia, maka proses legalitas berikutnya lebih rumit karena harus tanda tangan semua ahli waris dan lain sebagainya. Legalitasnya untuk proses itu lebih panjang dibandingkan dengan kalau aset wakaf tersebut oleh wakifnya langsung diikrarkan nanti melalui kantor urusan agama ya, dilegalkan, sehingga proses berikutnya nanti proses sertifikat wakaf. Jumlah aset wakaf di Indonesia mayoritas belum, legalitasnya belum terselesaikan. Ini menjadi bagian catatan kami juga di Darut Tauhid, bagaimana legalitas tersebut segera kami proses. Alhamdulillah secara bertahap kita terus melakukan itu, dan mohon dukungan, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amanah ini bisa kami jaga, kami pertanggungjawabkan dunia akhirat insya Allah. Nah, dari aset-aset tersebut kita bangun secara bertahap karena tidak memungkinkan sekaligus untuk pembangunan. Kalau di data kami, dana yang dibutuhkan cukup besar ya, bukan cukup lagi, besar ya, 215 miliar yang harus kita himpun untuk apa? Untuk pembangunan aset-aset wakaf tersebut di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu saja sekaligus informasi ya kepada Bapak Ibu ladang amal, kalau ingin menjadi bagian orang-orang yang berniaga dengan Allah, yang Allah sampaikan tadi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dan diserunya di sini pun, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang keuntungannya kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Satu di antara tiga yang Allah tawarkan kepada kita adalah kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan juga jihad dengan harta kita, harta yang Allah amanahkan kepada kita, dan juga dengan diri-diri kita. Jadi salah satu perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita adalah berwakaf, jihad harta. Jadi menyebutkan kalimat jihad harta, jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Insya Allah secara bertahap kita akan lakukan proses dari mulai pembangunan, kalau memang aset wakaf itu produktifnya nanti digunakan untuk Baitul Quran, karena rata-rata akad yang disampaikan kepada kami adalah untuk Baitul Quran ya. Tetapi kami juga akan mengukur kemampuan kami secara bertahap, karena untuk membangun Baitul Quran juga ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan, menyiapkan ustadzahnya, musrifahnya, muhafidhohnya, sistemnya, dan lain sebagainya harus kita persiapkan. Dan ini merupakan bagian amanah yang harus kami lakukan ya. Selain tadi legalitas akan terus diproses, mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil kita menantikan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim, bergabung bersama kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini dari seorang hamba Allah yang bertanya, izin bertanya Ustadz,
kalau kita wakaf di atas namakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia ataupun ibu ataupun bapak kita, ya, sebaiknya harus bagaimana? Mohon pencerahannya. Pertama, bolehkah kita berwakaf atas nama orang tua kita? Insya Allah diperbolehkan. Ya, jadi kita wakaf atas nama orang tua kita boleh. Landasannya adalah ketika ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, aku punya orang tua aku, ya, baru saja meninggal dunia dan orang tuaku meninggalkan sejumlah harta, ya. Apa yang harus aku lakukan dengan harta tersebut? Ternyata nasihat baginda Rasulullah SAW, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Sedekah di sini diantaranya adalah sedekah jariyah, sedekah dengan wakaf. Nah, hadis ini menjadi landasan para ulama bahwa sedekah ataupun berwakaf atas nama orang tua kita itu diperbolehkan. Nah, bisa datang kalau misalkan punya aset, ya, orang tua kita punya aset ataupun punya tabungan, bisa datang ke lembaga-lembaga wakaf. Misalkan di Darut Tauhid sekarang proses pembangunan di seluruh dunia sedang berjalan, ya, di Batam ada, Lubuk Linggau ada, kemudian di Kuningan proses untuk pembangunan karena menunggu perizinan, kemudian di Eko Pesantren 2, ya, di Bandung juga sedang proses pembangunan masjid dan juga kawasan wakaf terpadunya, ya. Di situ sedang dibangun untuk asrama santri, baik santri penghafal Al-Qur'an atau santri program diniyah, ya, yang mereka diharapkan ke depannya menjadi ulama-ulama, ya, karena memang proses pembelajarannya insya Allah lebih fokus belajar diniyah. Nanti salah satunya adalah di Eko Pesantren 2. Kemudian kita ingin kembangkan ke depannya sampai pendidikan formal juga akan ada di Eko 2 juga ke depannya, ya. Ini ladang amal juga bagi kita ketika ingin menitipkan sebagian hartanya. Bagaimana kalau aset tersebut berupa misalkan lahan, tapi luasnya terbatas. Nah, untuk wakaf yang harapannya ingin digunakan untuk pesantren, tentu saja kita menetapkan luasnya. Tetapi kalau misalkan memang tidak luas, ya, nilai jualnya bisa jadi, ya, terbatas, tapi ingin berwakaf, maka bisa juga wakafnya itu bukan wakaf tanahnya, tapi wakaf dari hasil jual tanah. Jadi nanti bahasanya dialihkan, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya tanah 100 meter misalkan saja. Saya ingin berwakaf, mungkin kalau 100 meter berwakaf dan ingin dibangun untuk Baitul Quran, juga kelihatannya harus dianalisa terlebih dahulu memungkinkan ataupun tidak. Tapi bisa juga yang 100 meter tersebut diamanakan kepada kita untuk apa? Dialihkan, dijual, kan bahasa kitanya dijual lah. Dijual, kalau bahasa undang-undang bukan dijual tapi dialihkan. Dijual, setelah dijual hasilnya tergantung akad. Oh, Ustadz, saya wakaf tanah ini 100 meter, silakan saya wakafkan hasil jual tanah tersebut. Berarti nanti setelah kami terima, kemudian kami jual, setelah dijual hasil jual tanah tersebut kami gunakan untuk membangun Baitul Quran. Jadi yang diwakafkan bukan ijab qabulnya, itu bukan ijab qabul mewakafkan tanah, tapi ijab qabul mewakafkan hasil jual tanah untuk asrama Baitul Quran, untuk asrama santri diniyah, untuk asrama santri pendidikan formal dan lain sebagainya. Nanti akadnya, ya, yang bukan tanahnya tetapi hasil jual tanah tersebut. Jadi boleh, ya, Bapak Ibu ini yang bertanya apa yang harus dilakukan, yaitu bisa berwakaf atas nama orang tua kita. Apakah akadnya atas nama orang tua? Ya, sebaiknya atas nama orang tua, walaupun tidak atas nama orang tua kita, tetap orang tua kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena syariat kita bisa berwakaf karena
orang tua kita meninggalkan aset tersebut, maka orang tua kita tetap dapat pahalanya, karena apa? Aset tersebut pada hakikatnya adalah milik orang tua kita. Insya Allah boleh Bapak Ibu, bagi yang akan berwakaf atas nama orang tua, insya Allah kami akan memfasilitasi ya, kami akan memfasilitasi untuk wakaf tersebut insya Allah. Kemudian nah, ada pertanyaan juga Bapak Ibu yang baik, bagaimana kalau orang tua kita itu tidak mengamanahkan ya, tidak mengamanahkan kepada kita untuk bersedekah ataupun berwakaf, ataupun bagaimana kalau orang tua, apa yang akan kita wakafkan atas nama orang tua tersebut itu bukan dari hasil ataupun aset yang ditinggalkan oleh orang tua kita, boleh tidak? Boleh. Jadi kalau tadi yang pertama adalah ketika aset wakaf tersebut ya, ataupun yang kita wakafkan tersebut itu peninggalan dari orang tua kita ya. Tapi yang kedua adalah orang tua kita tidak meninggalkan aset ya, tapi kitalah sebagai ahli waris, sebagai anak ya, ingin mewakafkan harta kita, tapi kita atasnamakan orang tua kita, boleh tidak? Boleh juga yang kedua. Nah, yang poin yang kedua ini berarti harta tersebut pada dasarnya milik kita. Kemudian kita pergunakan untuk kita wakafkan atas nama orang tua kita. Berarti ini bagian daripada anak yang soleh, ya. Walaupun tidak mendapatkan amanah dari orang tua, walaupun tidak mendapatkan warisan dari orang tua, tetapi mau berwakaf atas nama orang tua, insya Allah itu diperbolehkan. Itu bagian daripada sedekah anak yang soleh, ya. Pahala juga akan mengalir. Iya, kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan yang syariatnya adalah orang tua kita dapat pahalanya. Makanya anak yang soleh itu amaliyah yang dilakukan oleh kita, syariatnya adalah orang tua kita, kita dapat pahalanya. Orang tua mengajarkan sedekah harian, membantu orang-orang yang diberikan keterbatasan oleh Allah. Ketika ada bencana, ya kita juga membantu saudara-saudara kita. Maka orang tua kita juga dapat pahalanya. Kenapa? Syariatnya dari orang tua kita lah kita dapat melaksanakan ibadah, sedekah jariah, dan lain sebagainya. Insya Allah dapat pahalanya. Baik, Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah sudah lebih dari jam 5 lebih 37 menit. Ada kesempatan, barangkali dari para pendengar, masih ada kesempatan, silakan bagi yang akan bertanya. Kang Farouk, kita buka forum silaturahim, forum diskusi, kita bahas seputar tentang masalah wakaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah jihad maliyah kita, jihad dengan harta kita. Salah satunya adalah dengan berwakaf. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya boleh raise hand ya, untuk menyampaikan pertanyaan ataupun silaturahimnya. Silakan Kang Farouk, ada yang kita ingin diskusikan ataupun saya lihat lagi. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu nanti bertanya, saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau orang tuanya yang soleh dulu mewakafkan tanah untuk masjid, setelah wafat orang tuanya, anak-anaknya merasa itu masjid punya ayahnya, padahal masjid kan rumah Allah. Bahkan untuk kepentingan komersial ada yang ingin merobohkan masjid
dengan dalil tanpa persetujuan dari keluarga. Nah, ini Bapak Ibu yang baik, pentingnya legalitas ya. Pentingnya legalitas aset yang diwakafkan. Beberapa yang terjadi di masyarakat, ya, kenapa saya sebutkan beberapa, karena lebih dari 3 ya, jamak. Jadi orang tuanya niatnya baik, mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, tetapi secara legalitas tidak diproses, baik akte ikrar wakafnya ataupun bahkan sampai sertifikat wakafnya itu tidak diproses. Ketika legalitas ini tidak diproses, maka dampak dari itu panjang. Satu, bisa jadi nanti di antara keluarga ahli waris yang tidak sepakat dengan wakaf tersebut, bisa jadi masjid tersebut diakui sebagai masjid keluarga, ataupun bahkan bisa jadi masjid tersebut akan diambil oleh keluarga dan kemudian bisa jadi dibongkar kan begitu oleh keluarga. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini terjadi ya, ada terjadi bahwa ada salah satu tempat ibadah ataupun masjid yang orang tuanya diwakafkan, tapi legalitasnya tidak diproses, tidak diurus, kemudian yang berwakaf meninggal dunia, DKM yang sebagai nadir waktu itu menerima aset wakaf juga sudah meninggal dunia, tinggal ahli waris generasi kesekian. Nah, generasi kesekian menemukan sertifikat, dan ternyata sertifikatnya itu masih atas nama orang tuanya, sehingga beranggapan bahwa masjid ini adalah milik orang tuanya. Nah, kalau anaknya soleh, ya maka akan legalitas diproses. Tetapi kalau anaknya pemahamannya masih terbatas, bisa jadi masjid tersebut itu diakui sebagai masjid keluarga, artinya tingkat produktifnya akan terbatas. Ataupun bahkan bisa jadi ketika anaknya tidak soleh, maka masjid tersebut bisa jadi akan dibongkar. Kenapa? Itu milik orang tuanya. Makanya saya berharap bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk berwakaf dan aset tersebut apalagi digunakan untuk tempat ibadah, ya untuk sekolah, untuk masjid, maka legalitas itu menjadi hal yang sangat penting. Supaya apa? Tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari. Ketika masjid tersebut legalitasnya tidak jelas, di generasi sekian, ketika generasi tersebut anak-anaknya yang tidak soleh, bisa jadi aset tersebut yang sudah diwakafkan akan diambil kembali, ya, akan diambil kembali. Bahkan ada juga ini kejadian sebuah keluarga yang sudah mengikrarkan ini, seseorang yang sudah mengikrarkan wakaf, kemudian sampai legalitas itu belum terselesaikan, ya, dan ketika proses legalitas belum selesai, yang berwakaf meninggal dunia. Nah, ketika yang berwakaf meninggal dunia, maka legalitas tersebut ataupun yang tanda tangan maupun ataupun wakifnya kan ahli warisnya. Ternyata ada ahli waris yang tidak mau tanda tangan. Nah, ketika tidak mau tanda tangan, maka legalitas tidak bisa diproses. Kelanjutannya kan begitu, berarti niat baik orang tuanya ya itu terhalangi oleh anaknya kan begitu. Dan ini terjadi juga ya. Oleh karena itu kita tidak tahu ya keturunan kita, anak-anak kita seperti apa. Kita terus menyempurnakan ikhtiar ya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ya. Apa yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya juga dicontoh oleh anak-anaknya. Tetapi secara sistem ya kita membantu meminimalisir agar niat baik orang tua kita itu tidak terhalangi oleh anak-anaknya yang belum soleh kan begitu. Salah satunya tadi yang tadinya oleh orang tuanya diwakafkan tidak jadi diwakafkan. Kenapa? Ya anaknya tidak soleh. Potensi itu akan ada ketika legalitas itu belum dibuat. Tapi ketika legalitas itu sudah ada, sudah AIW, bahkan sudah sertifikat wakaf, maka celah-celah untuk mengambil kembali aset yang sudah diwakafkan itu tertutup. Kenapa? Legalitas sudah ada. Ini menjadi hal yang sangat penting dan perhatian bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang baik, supaya apa? Jangan sampai bisikan-bisikan setan gitu ya, dengan potensi celah yang ada tersebut, akhirnya apa? Aset yang sudah diikrarkan diwakafkan tidak jadi diwakafkan. Kenapa? Karena ya ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan karena ketidaksolehan ya
anak-anaknya. Baik, sudah ada yang raise hand, Ibu Isti, silakan boleh dibuka, dibantu Pak Faruk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, Ustadz, kalau misalnya orang tua saat ini tuh mempunyai rumah, ya tapi sudah ingin sebagian rumahnya tuh dijadikan wakaf produktif, tapi belum ingin seperti diberikan, jadi kayak wakaf berjangka. Apakah di Darut Tauhid ada program seperti itu? Jadi inginnya misalnya ya rumahnya mungkin sebagiannya dipakai untuk menghafal Al-Quran atau yang lainnya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk menjadikan tanah menjadi apa ada legalitasnya terpenuhi ya Ustadz, itu tuh tahapannya seperti apa untuk kami yang awam dan apa harus kemana? Apakah langsung ke misalnya ke DT-nya atau sebenarnya harus ke KUA dulu atau seperti apa? Punten soalnya masih belum tergambar untuk pengurusan legalitas. Jazakallah khair Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Isti. Pertama, terkait dengan niat baik orang tua untuk menjadikan salah satu ataupun sebagian daripada rumah ataupun asetnya digunakan untuk misalkan santri penghafal Al-Quran. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Bahkan di beberapa tempat asrama ataupun tempat yang digunakan untuk santri penghafal Al-Quran belum diwakafkan langsung ya oleh yang punya rumah tersebut kepada Darut Tauhid, tetapi kita diberikan kesempatan keleluasaan untuk menggunakan tempat tersebut untuk santri-santri penghafal Al-Quran. Itu bisa insya Allah nanti ketika keluarga ataupun orang tua Bu Isti ataupun keluarga besar menyepakati, nanti bisa silaturahim ke kami sebagai nadir dan kita akan survei ya, baik oleh nadir maupun nanti akan pelaksana di lapangan teman-teman di Baitul Quran. Kalau memang akadnya ingin digunakan untuk Baitul Quran, kita akan survei. Kalaulah memang memungkinkan di situ, kita akan tindak lanjuti ya, karena memang tidak, kita punya standarisasinya sehingga kita akan lihat kira-kira memungkinkan ataupun tidak memungkinkan dari sisi fasilitas yang adanya, kemudian memungkinkan dari kami ya memenuhi apa yang diharapkan oleh yang memiliki rumah tersebut, kita akan lihat ya standarisasinya dan lain sebagainya, baru kemudian kita tindak lanjuti. Baik, kami siap untuk menggunakan tersebut. Di beberapa tempat kita sudah melakukan seperti itu ya, rumah jamaah kita pakai untuk santri penghafal Al-Quran, insya Allah ini sudah berjalan. Kemudian bagaimana proses legalitas tersebut? Jadi pertama, status aset tersebut itu harus sudah jelas terlebih dahulu ya, karena ketika asetnya itu belum jelas, itu panjang dan kami agak kesulitan juga untuk memproses legalitas berikutnya. Makanya sekarang untuk akte ikrar wakaf itu baru bisa diproduksi, baru bisa dibuat, dilegalkan oleh kantor urusan agama ketika legalitas itu sudah jelas. Nah, bagaimana caranya? Pertama tentu saja nanti ketemu dengan nadir ataupun perwakilan nadir. Jadi ini seluruh Indonesia. Kami tahap pertama, misalkan di situ ada DT Peduli, ya DT Peduli misalkan di Lampung misalkan ataupun di Makassar. Nanti teman-teman DT Peduli di sana akan survei di lapangan, apakah tempat tersebut memungkinkan untuk digunakan ataupun tidak. Kemudian dari nilai strategisnya seperti apa dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah legalitasnya sudah sampai di mana ya. Ketika ini sudah jelas tempatnya oleh nadir itu menyepakati karena kami mampu untuk memproduktifkan, kemudian dari sisi legalitas juga tidak bermasalah, karena kalau masih bermasalah, misalkan masih sengketa, kami juga tidak bisa menerima karena butuh energi yang begitu banyak ya untuk menyelesaikan sengketa tersebut ya. Jadi aset tersebut tidak dalam sengketa. Kemudian setelah itu disepakati oleh kami, siap kami melaksanakan, maka nanti bersama-sama kita akan ke yang terkait ya, di antara adalah ke kantor urusan agama untuk proses legalitas tersebut. Nanti
di kantor urusan agama itu akan dilaksanakan ikrar wakaf. Nah, kadang-kadang polanya adalah kita datang ke kantor urusan agama untuk proses legalitas ikrar wakaf, ataupun kita mengadakan kegiatan penandatanganan akte ikrar wakaf yang juga di situ dipandu oleh kantor urusan agama untuk akadnya di situ. Nanti di situ membacakan terkait dengan ikrar wakaf tersebut ditandatangani oleh wakif, ditandatangani oleh nadir, ditandatangani oleh 2 orang saksi, dan juga ditandatangani oleh petugas kantor urusan agama. Nanti dari hasil tersebut, ya setelah diserahkan sertifikatnya kepada nadir, kepada kami, ya yang aslinya, proses berikutnya nanti ada proses pengurusan sertifikat wakaf. Itu tahap keduanya. Ya, tahap pertama memang legalitasnya adalah sampai ikrar wakaf tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut nanti ada 6 tanda tangan ya, 6 tanda tangan, 6 lembar, nanti ada yang diberikan kepada kami sebagai nadir, kemudian BBN, kemudian untuk arsip di kantor urusan agama dan sebagainya. Di situ insya Allah selesai ya. Jadi tahap pertama adalah sampai akte ikrar wakaf. Tahap berikutnya sampai sertifikat, nanti kami nadir yang punya tanggung jawab untuk memproses, membantu pengurusan sertifikat wakaf tersebut. Itu Ibu Isti ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat baik untuk melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda. Tinggal koordinasikan dengan teman-teman, dengan kami, dengan nadir, niat baik tersebut agar kami bisa memantau ataupun bisa menganalisa sejauh mana kami mampu ataupun tidak menjaga amanah ini. Jadi walaupun belum diwakafkan tempatnya, tapi memungkinkan kita bisa menggunakan aset tersebut untuk aktivitas, kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan santri insya Allah. Baik, ada lagi silakan, tadi sudah ada yang angkat tangan, raise hand ya. Ya, silakan Pak Suranto. Monggo, silakan monggo Pak. Boleh dibuka? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suranto. Iya, saya mau tanya, kakak saya kan pernah mau mewakafkan tanahnya untuk bangun pondok itu tadi ya. Ya. Itu kakak saya sudah meninggal. Terus saya ini kan meneruskan untuk melanjutkan proses wakafnya gitu Tad. Ya. Itu sebaiknya ke pribadi atau ke yayasan Tad. Terus ini kan ada 2 di Bogor sama di Magetan itu Tad. Di Bogor itu kita wakafkan, kita serahkan ke ustadz yang waktu dulu diserai kakak saya itu, tapi sampai sekarang itu nggak berjalan Tad. Itu bagaimana Tad? Terus yang kedua, ini yang di Magetan itu kan ada pondok, dulu ada yayasan, sertifikatnya itu kan sudah sertifikat Tad ya, atas nama kakak saya. Itu sebaiknya gimana Tad? Apakah harus diserahkan ke ustadznya atau ke yayasan gitu Tad? Karena waktu kita ke KUA itu beliau menyarankan kalau ke yayasan itu harus ada semua pengurusnya, padahal pengurusnya sudah meninggal Tad. Ya, baik. Itu Pak Suranto ya. Iya. Baik, matur nuwun. Makasih. Pertama, ketika berbicara tentang wakaf dan yang akan berwakaf ataupun mewakafkan itu sudah meninggal dunia, ini ladang amal bagi kita, bagi ahli warisnya untuk melanjutkan proses tersebut. Ya, hanya ketika sertifikat tersebut atas nama orang yang sudah meninggal dunia, maka nanti harus ada berita acara terkait dengan pembagian waris terlebih dahulu. Siapa ahli waris dari almarhum tersebut. Jadi nanti yang ikrar wakaf tersebut adalah ahli warisnya. Bagaimana kalau ahli warisnya itu ada 5 orang? Nah, nanti ada pernyataan di situ ahli waris, kemudian ahli waris mengkuasakan kepada salah satu ahli warisnya untuk menandatangani akte
akte ikrar wakaf. Jadi ada surat kuasa. Misalkan Pak Suranto nanti yang mewakili seluruh ahli waris almarhum yang menandatangani dalam akte ikrar wakaf. Tapi kalau misalkan ahli warisnya hanya seorang, Pak Suranto sendiri misalkan saja, lebih simpel ya, tidak harus ada surat kuasa. Kenapa? Di situ cukup surat ahli waris, pernyataan ahli waris bahwa Pak Suranto adalah ahli waris tunggal dari almarhum. Ada berita acara di situ, ditandatangani di atas materai dan lain sebagainya. Kalau nilainya besar, maka sebaiknya melalui notaris ya, dinotariskan kan begitu. Jadi akan lebih mudah. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi kalau ahli warisnya itu banyak, maka ada berita acara terkait dengan pembagian harta waris. Nah, salah satunya adalah misalkan Pak Suranto. Nanti Pak Suranto mendapatkan surat kuasa dari para ahli waris untuk menandatangani akte ikrar wakaf. Selesai satu. Yang kedua adalah apakah wakafnya itu kepada personal ataupun kepada lembaga. Jadi lembaga ya. Jadi wakafnya itu alangkah baiknya itu ke lembaga. Kenapa? Karena nadir sebagai penerima wakaf tersebut itu bisa berganti ya, berganti. Misalkan hari ini Darut Tauhid sebagai ketua nadirnya saya diamanai oleh guru kita AA, saya sebagai ketua nadirnya. Berarti yang menandatangani akte ikrar wakaf, wakifnya misalkan Pak Suranto, nadirnya adalah saya di situ sebagai. Nah, Fahrudin itu atas nama lembaga bukan atas nama pribadi. Nanti bisa jadi sekian tahun ke depan diganti oleh yang lainnya bisa. Itu nadirnya itu bisa berganti-ganti. Kalau misalkan nadirnya itu tidak mampu untuk mengelola aset wakaf tersebut, kalau personal itu sulit siapa yang menentukan nadir berikutnya. Tapi kalau nadirnya itu adalah utusan dari lembaga, pilihan dari lembaga, maka ketika lembaga melihat bahwa nadirnya itu tidak mampu untuk mengelola aset wakaf tersebut oleh lembaga, diganti oleh nadir yang lainnya. Atau kalau di kita pakai masa jabatan kan gitu. Jadi 5 tahun sekali ada proses penggantian nadir ya. Apakah nanti diperpanjang ataupun diganti nadir yang lainnya supaya ada penyegaran, ada pencerahan dan lain sebagainya kan begitu. Jadi kan kalau sudah terlalu lama kadang-kadang kan sudah kurang begitu ini ya, maksimal kan begitu. Makanya ada pencerahan, ada penyegaran, diganti generasi berikutnya ataupun menyiapkan di situ ya. Nah, kalau saran saya, ini saran ya, sebaiknya walaupun secara hukum boleh wakaf ke personal, nadirnya personal itu diperbolehkan, tetapi kalau nadirnya itu lembaga, yayasan, ya pengurus yayasannya di situ ada, maka akan lebih baik kalau nadirnya itu pengurus yayasan, ya sehingga nanti secara struktural pengawas, pembina itu punya kewenangan untuk mengevaluasi nadir tersebut apakah bisa menjalankan amanah ini dengan baik ataupun tidak. Nah, oh ternyata ini perlu ada regenerasi, nanti yayasan tersebut akan memilih siapa nadir berikutnya. Tapi kalau nadirnya adalah personal, maka yang mengevaluasi siapa? Pemerintah, BWI, Badan Wakaf Indonesia mengevaluasi. Nanti ketika BWI menemukan bahwa nadir ini tidak kompeten, tidak mampu untuk memproduktifkan, tidak mampu untuk memakmurkan aset wakaf tersebut, maka solusinya Pak, yang menggantinya itu pilihan dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, Badan Wakaf Indonesia biasanya ketika memilih pengganti akan memilih siapa orang-orang yang menurut BWI mampu untuk memproduktifkan, mengelola aset wakaf tersebut. Jadi keluarnya jauh, gitu ya. Tapi kalau lembaga, insya Allah akan lebih simpel, lebih mudah untuk proses ketika nadir tersebut tidak mampu untuk, ataupun apakah tidak mampu, ataupun mungkin tidak begitu maksimal, dan lain sebagainya. Ataupun bahkan ketika nadirnya meninggal dunia, siapa yang menentukan nadir berikutnya? Kalau di yayasan, ya pengurus dan pembina yayasan rapat, kemudian menyepakati siapa pengganti nadir yang meninggal dunia, ataupun mengganti nadir yang ada tetapi
dipandang perlu mendapatkan pencerahan dari nadir yang baru misalkan saja. Itu Pak Suranto ya. Jadi walaupun diperbolehkan nadirnya personal, tetapi kalau nadirnya itu lembaga akan lebih mudah insya Allah jalur komunikasi dan koordinasi serta evaluasi dari aset wakaf tersebut. Itu Pak Suranto ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, tidak terasa sudah pukul 6 kurang 1 menit. Nampaknya ini yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi motivasi bagi kita sekalian. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berniaga dengan Allah, dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita, dan kita selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, sehingga setiap saat kita menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya, orang yang akyas, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sekali lagi, orang yang cerdas, orang yang akyas itu bukan orang yang gelarnya panjang sekali ya, tapi orang yang akyas adalah orang yang banyak mengingat mati dan orang yang banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, salah satu persiapan kita adalah bagaimana walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi pahala dari amalan kita tetap masih kita dapatkan, yaitu dengan berwakaf. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengambil bagian. Ketika ada informasi terkait dengan wakaf, kita bisa menjadi bagian terwujudnya aset wakaf ataupun pembangunan-pembangunan yang dibangun di atas aset wakaf tersebut, yang insya Allah akan menjadi jalan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, kita hadirin membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid
dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.